Pemirsa, kasus predator anak atau predator yang mengincar anak-anak ini semakin marak terjadi dan kian meresahkan. Bahkan, pelecehan juga tidak jarang dilakukan oleh oknum yang seharusnya berperan melindungi anak-anak seperti guru. Dan kita akan bahas fenomena predator seksual yang mengincar anak ini bersama dengan Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, Nahar. Selamat sore Pak Kusworo dan Pak Nahar, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Baik, kami masih menunggu Pak Kusworo untuk bergabung bersama kami. Saya ke Pak Nahar terlebih dahulu. Ini menjadi salah satu concern tentunya yang menjadi fokus bagi Kementerian PPPA, terutama terkait dengan urgensi ada peningkatan kasus predator yang mengincar anak-anak begitu ya Pak Nahar. Ya, tentu yang pertama diapresiasi adalah pihak-pihak yang sudah melaporkan. Lalu kemudian yang kedua tentu juga mengapresiasi tentang misalnya seperti di Bandung Pak Kapolres dan timnya langsung merespon dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga tentu memastikan bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti ini maka perangkat hukum yang ada, regulasi yang ada itu bisa bekerja baik satu dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi memastikan pemenuhan hak korban bisa dilakukan. Karena dari dua kejadian misalnya di Jogja dan di Bandung tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contoh bahwa di antara anak-anak ini kan masih pelajar aktif gitu ya. Iya, Jadi masih artinya bahwa anak-anak. hak pemenuhan hak belajar, lalu kemudian pemenuhan hak-hak lainnya ini harus dipastikan, apalagi ada kebutuhan hak korban ketika misalnya terbukti menjadi korban kekerasan seksual, maka ada hak-hak juga yang melekat sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, walaupun memang yang paling kita takutkan atau khawatirkan adalah dampak atau trauma psikis begitu Pak Nahar yang dialami oleh para korban. Pak Nahar, kasus-kasus ini juga tidak jarang melibatkan pelaku atau katakanlah kita bicara mengenai latar belakang pelaku ini berasal dari orang-orang yang dihormati begitu secara sosial dalam konstruksi sosial. Guru, pengasuh pesantren seperti itu, orang-orang yang katakanlah memiliki peran begitu dalam masyarakat. Apakah ini juga menjadi salah satu celah tersendiri gitu? Mengapa sampai dengan saat ini kasus masih ada? Ya, kita bisa bisa menggunakan beberapa filter kenapa ini kasus bisa terjadi. Seperti di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu mengingatkan ada 3 area yang perlu diwaspadai dan perlu dicegah. Satu di satuan pendidikan, lalu kemudian yang kedua di lembaga-lembaga sosial yang bisa jadi terdaftar atau tidak terdaftar atau tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Lalu kemudian yang kedua bahwa beberapa kasus terakhir yang melakukan itu adalah pihak yang seharusnya melindungi, tetapi tanggung jawab melindungi itu kepercayaannya disalahgunakan. Maka regulasi yang ada itu mengingatkan kalau orang biasa mungkin sesuai dengan misalnya unsur yang dilarang, ancaman hukumannya misalnya 5 sampai 15 tahun, tapi bagi orang-orang tertentu seperti guru, lalu kemudian orang tua, orang yang harusnya mengasuh tapi kemudian dia melakukan itu, maka pemberatannya ada sepertiga lagi pemberatannya, baik di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di Undang-Undang TPKS, termasuk jika nanti terbukti bahwa korbannya lebih dari satu. Apalagi misalnya melakukan berupa pengulangan, maka ancaman lebih berat bisa dia dapatkan. Jadi ini dua hal inilah yang kita berharap sama-sama melakukan kontrol. Maka kejadian di Bandung itu kan satu kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar yang tadinya misalnya nanti Pak Kapolres sudah menjelaskan bahwa ini tadinya sudah dianggap selesai, tapi secara hukum belum selesai. Oleh karena itu inisiatif masyarakat untuk melapor dan diproses oleh penegak hukum ini menjadi lebih sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Betul, betul. Masih harus ada semacam peran watchman dan juga kita-kita di lingkungan sekitar begitu ya Pak Nahar untuk sama-sama bisa
mencegah gitu pelaku ini melakukan tindakannya, karena memang biasanya terjadi pada ruang-ruang tertutup yang pengawasan atau penanganan dari lingkungan sekitar tuh jarang bisa masuk begitu. Pak Nahar, kita tahan dulu, kita sudah tersambung dengan Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Kusworo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusworo, setelah dilakukannya rilis resmi begitu terkait dengan kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum guru mengaji, ini kalau boleh langsung dielaborasi terlebih lanjut, kronologi seperti apa dan berapa jumlah korban keseluruhannya? Baik, kasus ini berawal dari adanya laporan dari orang tua korban, yang orang tua tersebut mengetahui dari si anaknya menyampaikan bahwa telah terjadi persetubuhan oleh oknum guru ngaji, sehingga si anak pada awalnya akan dinikahkan dengan pelaku. Namun demikian pada saat itu didapatkan informasi bahwa korbannya lebih dari satu, sehingga orang tuanya melaporkan hal ini ke kepolisian. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang singkat kami bisa mengamankan tersangka, dan setelah kami mengamankan tersangka, kami mengetahui bahwa modus yang dilakukan adalah dengan bujuk rayunya, dengan rayuannya bahwa yang bersangkutan atau muridnya ini bisa menjadi pintar, menjadi berkah, sehingga diminta untuk menanggalkan pakaiannya, pakaian dalamnya, kemudian diminta untuk menutup mata, kemudian dilakukan oleh tersangka meraba-raba bagian sensitifnya, kemudian langsung terjadi persetubuhan. Sedangkan untuk 11 korban lainnya itu tidak sampai terjadi persetubuhan, namun demikian terjadi percabulan pada saat salim, ya, pada saat salim, kemudian dicium keningnya, dicium pipinya, dan meraba bagian payudara korban. Oke, Pak Kombes, ada berapa jumlah total keseluruhan korban dan usianya, rentang usianya dari berapa sampai berapa, Pak? Ya, total ada 12 korban, namun demikian satu korbannya ini yang dilakukan persetubuhan oleh tersangka kepada korban, sedangkan yang 11-nya pencabulan, yaitu ya perabaan daerah area sensitif. Rentang usianya? Rentang usianya berjarak antara 9 tahun sampai 16 tahun. 9 tahun Bapak yang paling muda? Iya, 9 tahun sampai 16 tahun. Oke, saya harus tahu inisialnya. Inisial pelaku ini apa? Dan saat ini sudah ditahan ya? Inisial pelaku AH. Oke, bekerja sebagai guru mengaji di wilayah mana, Pak? Guru ngaji, ya. Di wilayah Cilengkerang. Guru ngaji secara pribadi, tidak tersertifikasi seperti itu dan tidak terafiliasi dengan pesantren atau institusi lain begitu, Pak? Ya, betul. Jadi pribadi, tidak terafiliasi dengan pondok ataupun majelis, dan yang bersangkutan mengajak muridnya ini datang ke rumah tersangka, dan di rumah tersangka itulah terjadinya tindak pidana ini. Oke. Yang diperkosa Bapak usianya berapa, Pak? Jadi bukan diperkosa, namun dengan bujuk rayu, dengan rayuan sehingga terjadi persetubuhan. Itu usia 16 tahun. Usia 16 tahun, dan tadinya sempat mau dinikahkan begitu Bapak, sampai ketemu korban-korban lainnya yang berjumlah lebih dari 11 orang. Lebih dari satu, ya. Lebih dari satu, oke. Totalnya 11. Ya. Baik. Kondisi korban Bapak saat ini seperti apa? Kondisi korban secara psikis memang saat ini belum mau ketemu dengan banyak orang, dan kami melakukan pendampingan untuk trauma healingnya, sehingga harapannya kejadian ini tidak menjadi dampak yang negatif kepada yang bersangkutan, tapi supaya lebih kuat dalam menghadapi situasi yang ada dan dapat melanjutkan hidupnya untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Kami bergandengan dengan Kementerian Sosial, dengan Komnas Perlindungan Anak, dengan juga Biro Psikologi dari SDM Mabes Polri. Baik, ada pendampingan begitu ya Pak sampai akhir. Kabar mengenai ada salah satu korban yang hamil, apakah benar Pak? Tidak ada korban yang hamil. Oke, tapi tetap meninggalkan trauma baik fisik maupun psikis begitu terhadap para korban. Pak Nahar, betul.
korbannya cukup masif jumlahnya. Kemudian juga modus yang digunakan ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dari kementerian sendiri seperti apa? Apakah juga akan turun ikut serta begitu dalam melakukan pendampingan? Karena melihat bagaimana rentang usia korban dari umur 9 sampai dengan 16 tahun itu merupakan golden time. Justru mengalami tragedi seperti ini, tentunya kita butuh pendampingan sampai akhirnya bisa mendekati keadaan seperti semula begitu, Pak. Ya, secara sistem maka unit-unit layanan di daerah udah otomatis bekerja ya. Tadi Pak Kapolres juga menyebutkan ada beberapa pihak yang ikut mendampingi itu karena memang pihak-pihak itu tentu punya tugas juga ya dalam melakukan pendampingan dan ya baik hukum maupun psikologis gitu ya. Di Kabupaten Bandung kami ada UPTD PPA ya, tentu itu milik pemerintah kabupaten gitu. Tetapi secara fungsional tentu terus berkoordinasi dengan kami gitu ya. Paling tidak kami sudah mendapatkan laporan lebih awal. Lalu kemudian dengan provinsi dan Kabupaten Bandung, sehingga nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan layanan-layanan yang dibutuhkan, misalnya pendampingan selama proses pemeriksaan dan lain-lain, ya, biasanya sistem itu sudah bekerja. Dan terima kasih Pak Kapolres bahwa kasus-kasus seperti ini juga sudah dihadirkan pendamping gitu ya, karena satu di kasus seperti ini kan delik biasa gitu ya, artinya bahwa proses hukum tetap jalan, ada laporan atau tidak, tetapi yang lebih penting lagi bahwa ketika anak-anak menjadi saksi, diperiksa, lalu kemudian dihadapkan pada situasi yang akan membuat anak merasa tertekan dan lain-lain, maka prinsip-prinsip pendampingan secara profesional itu harus dilakukan dan tentu oleh lembaga-lembaga yang direkomendasikan. Jadi tentu aparat penegak hukum di daerah didukung oleh berbagai lembaga pelayanan yang disediakan di Bandung. Baik, saya kembali ke Pak Kombes. Pak Kombes, ini jumlah korban anaknya atau katakanlah penyelidikan atau investigasi masih akan terus dilakukan. Apakah ada kemungkinan korban ini bisa bertambah, mengingat ini bukan kali pertama kan, dan prosesnya butuh waktu lama gitu ketika pelaku ini melakukan aksi bejatnya. Dari tahun berapa? Ya. Jadi informasi yang kami dapat setelah kami melakukan pemeriksaan kepada para korban itu dilakukan sejak April 2023, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ini memakan korban 12 orang. Dan kami tidak terbatas kepada korban ini saja, kami juga bekerja sama dengan pihak Kades. Seandainya ada korban lain yang belum memberikan keterangan, kami siap untuk melakukan penjemput bola, datang untuk ambil keterangan di sana. Dan rilis kami di setiap press conference kami menghimbau kepada para orang tua untuk mencegah hal ini terjadi kembali. Yang pertama adalah mengkomunikasikan dengan anak supaya anak terbuka kepada orang tua terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian mengajarkan kepada anak bahwa daerah-daerah sensitif yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali oleh ibunya. Itu bila ada orang lain yang ingin melakukan hal tersebut agar segera menginformasikan kepada orang tua atau kepada guru yang dikenal baik di sekolah sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam setiap press conference kami menyampaikan ancaman hukumannya, tujuannya adalah memberikan efek deterrence kepada pelaku dan juga sifatnya preventif kepada calon tersangka, calon pelaku yang apabila ada niatan untuk melakukan perbuatan yang serupa untuk tidak melakukan. Karena ancaman hukumannya itu sendiri adalah 15 tahun maksimal, dan apabila dia tenaga pendidik ditambah sepertiga sehingga maksimal ancamannya adalah 20 tahun penjara. Semoga hal ini bisa menurunkan niat, karena kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Semoga dengan press conference kami sampaikan ini menjadi pembelajaran dan bisa menurunkan niat daripada calon pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran pidana ini.
Atau mungkin bisa vonis mati kalau misalnya kita belajar dari kasus Heri Wirawan sebelumnya ya Pak Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo. Dan juga Pak Nahar, terima kasih Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak Nahar atas waktunya bersama kami sore hari ini. Saya harap agar proses investigasi berjalan lancar, Pak Kombes, Pak Nahar, pendampingan juga bisa dilaksanakan sampai benar-benar para korban ini bisa kembali seperti mendekati seperti keadaan seperti semula, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.